Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pecinta channel Gus Gaul rahimakumullah. Hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Gus Gaul rahimakumullah. Hari ini agak beda deh. Saya mau pengen ngobrol tentang pentingnya semangat di dalam membaca Al-Quran. Karena apa? Melihat kondisi sekarang ini ya banyak sih yang semangat, tapi banyak juga yang kurang semangat. Apa yang membuat mereka tidak semangat dan apa yang membuat mereka semangat? Ayo kita bahas di sini. Walaupun tidak bisa panjang lebar, tapi ayo sedikit ini moga-moga bermanfaat dan memotivasi diri kita. Yang pertama, dalam sebuah perjalanan saya pernah mengamati di beberapa wilayah. Ada anak-anak itu pintar bacaan Qur'annya, fasih betul. Namun ketika dia masuk remaja, mahasiswa, dia kerja di kantor, di perusahaan dan instansi, dan macam-macam. Berangkat pagi, pulang malam. Di rumah gak sempat yang namanya baca Al-Quran. Sehari, 2 hari, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ketemu Minggu untuk keluarga. Berangkat pagi, pulang malam. Begitu terus. Yang terjadi seminggu, sebulan, setahun, sampai dengan beberapa tahun, hingga akhirnya dia usia 40 tahun, dia ingat betapa pentingnya ingin baca Al-Quran. Begitu buka Al-Quran, lupa, tertatih-tatih kembali. Sekali lagi, kecil dia bagus, tapi tidak ada yang bisa menjamin orang bisa baca Al-Quran sampai tua ketika Al-Quran tidak pernah terbaca setiap harinya. Lama-lama terkikis. Berbeda dong dengan baca Quran. Baca Quran, baca majalah, baca buku, tanpa harus melatih setiap hari, nggak ada masalah. Tapi Quran berbeda. Maka sahabat, jangan pernah berhenti membaca Al-Quran, apapun yang terjadi. Kapanpun, dimanapun, sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena kita tahu, semua tahu, masyarakat, muslimin, muslimat tahu, fadilah, barokah, manfaat orang-orang yang baca Al-Quran. Subhanallah. Orang itu kalau rutin istiqomah membaca Al-Quran, dijamin tidak akan pernah pikun. Subhanallah. Gak gampang lupa. Kita kadang-kadang gampang lupa, kacamata di sini dicari, kacamata mana kacamata? Kontak dipegang dicari. Itu karena apa? Terlalu banyak beban-beban yang ada dalam otak kita. Sehingga penetralisirnya apa? Baca Quran. Ya, tapi jangan sampai istrinya lupa ya. Jangan sampai istri di mana lupa, gak dibawa. Ini pernah terjadi seperti itu. Dan yang kedua, selain bikin kita awet, tidak pernah yang namanya pikun, orang kalau rajin istiqomah baca Al-Quran, insya Allah hidupnya sehat, hidupnya berkah, keluarganya berkah, rizkinya berkah, datang dari segala penjuru. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, buat sahabat-sahabat yang ingin kembali menyemangati baca Al-Quran, saya punya resepnya. Resepnya apa? Saya punya metode namanya As-Sofa. As-Sofa itu sangat luar biasa. Maka saya kasih tagline judul yang paling indah, asyiknya belajar Al-Quran. Al-Quran itu harus dibaca dengan hati yang bersih, hati yang bahagia. Karena apa? Orang kalau belajar Quran, ingin kembali baca Al-Quran, kalau hatinya tidak bahagia, tidak akan masuk ke situ. Butuh kebahagiaan. Nah, orang-orang tua, orang-orang remaja, untuk kembali baca Al-Quran, yang tadinya itu lancar terjadi tertatih-tatih. Apa yang akan kita lakukan untuk beliau-beliau? Karena apa? Biasanya nervous. Yang kedua, grogi. Yang ketiga, biasanya nggak percaya diri. Atau yang keempat, kadang-kadang itu dia bingung harus kemana itu. Maka solusinya begini. As-Sofa itu membuat solusi yang pertama, orang pengen belajar Al-Quran supaya kembali seperti itu. Yang pertama, MT2C. Harus mulut terbuka 2 jari lebar.
A. Kenapa? Maaf ya, makharijul huruf alif fathah A, tenggorokan bagian bawah. Kalau nggak dibuka, tidak ada di sini, pasti di sini. Buka coba. A, buka lebar. A, lebar lagi. Yang kedua, suara keras. Suara keras itu merangsang otak bagian belakang. Orang yang belajar Qur'an dengan suara yang keras, dia termotivasi, dia percaya diri, menghilangkan nervous, ketakutannya tidak ada. Kembali yang namanya dia percaya diri. Akhirnya apa? Semangat. Otak belakangnya dirangsang betul itu. Sehingga dia menjadi tidak mungkin aras-arasan belajar Quran. Yang ketiga nih, dengan tekanan. Mulut terbuka, suara keras. Kalau tidak ditekan tidak berbunyi A, mesti punya. Contoh nih, yuk kita coba. A, I, U, ba. Ditekan, ikuti. A, I, U, ba. Lagi semuanya. A, I, U, ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kalau nggak ditekan, A, I, U, ba. Gitu. A, I, U, ba. A, bukan A. Maka orang-orang Jawa bilang, nek moco Quran iku, nek gak ditekan, nyeret, geremeng. Nggak jelas solmisasinya, makharijul hurufnya nggak jelas. Nggak jelas. Coba ditekan, ikut lagi. Bismillahirrahmanirrahim, supaya miji-miji huruf-hurufnya itu kelihatan dengan jelas mana kha, mana ra, mana jim dan seterusnya. Maka saya bikin tagline yang menarik, as-safa asik, luar biasa. Nah, sahabat Quran, sahabat pecinta Gus Gaul rahimakumullah, fadilahnya ketika kita menjadi orang-orang yang semangat gemar cinta dengan Al-Quran, insya Allah orang-orang itu biasanya diberikan umur panjang yang barokah, diberikan yang namanya awet muda, insya Allah. Lihat para guru-guru Quran kita, lihat beliau-beliau itu, Masya Allah, usianya 50, 60, 70, 80, wajahnya luar biasa, cerah. Dan ingat satu ini, fadilahnya, semakin tua, semakin dia baca Al-Quran, kacamata ditinggal, semakin mata jelas melihat Quran, walaupun tulisannya kecil. Itulah orang-orang ahlul Quran. Dan masih banyak fadilah-fadilahnya. Makanya yang semangat. Intinya apa? Apapun masalah Anda, solusinya adalah baca Al-Quran. As-safa asyik, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.